Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, saya Alfred. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari bacaan Injil Lukas 17 ayat 26 hingga 37. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, bagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari anak manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi kepada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari anak manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di dalam peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada seorang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, jumpa lagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah-marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita lagi tentang keselamatan yang menjadi tujuan setiap kehidupan di dunia ini. Yesus membantu kita untuk melihat lagi tentang kedatangan kerajaan Allah yang merupakan bagian terindah dari misteri ilahi. Kedatangan kerajaan Allah bagi orang beriman harusnya dirindukan dengan penuh iman dan harapan, sebab di dalamnya manusia akan menemukan keselamatan yang dijanjikan Allah. Akan tetapi demi menyambut kedatangan kerajaan Allah itu, manusia perlu sadar bahwa kesadaran terhadap penyelenggaraan ilahi dan kepatuhan terhadap kehendak Allah adalah kunci untuk menikmati keselamatan itu. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, manusia sekarang ini banyak yang merasa tidak memerlukan Tuhan lagi, karena segala sesuatu yang dia dapat karena usahanya sendiri dan bukan karena berkat dari Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh Allah terhadap manusia seperti ini? Kita manusia sekarang ini diumpamakan seperti gelas yang sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi dengan air. Demikian halnya dengan manusia yang sombong. Dirinya sudah penuh dengan dirinya sendiri, hingga Allah tidak punya tempat lagi di hatinya. Manusia yang seperti ini pada akhirnya terperangkap dalam kesombongannya dan mengalami kehancuran, karena pusat hidup mereka adalah diri mereka sendiri, bukan Tuhan lagi. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan menggambarkan kehadiran anak manusia diumpamakan sebagai hari terakhir, hari penghakiman. Hal ini adalah hari pengambilan keputusan. Yesus mengisahkan kembali peristiwa tentang bahtera Nuh dan juga tentang penghancuran Sodom dan Gomora. Orang-orang yang salah dalam mengambil keputusan akan dihancurkan, tetapi yang bisa mengambil keputusan dengan benar akan selamat. Yesus menjelaskan bahwa seseorang yang bisa mengambil keputusan pasti akan diselamatkan. Maka ketika istri Lot mengambil
keputusan yang tidak benar, di mana ia menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Peristiwa Nuh dan juga peristiwa Sodom dan Gomora adalah menggambarkan bagaimana kita harus bisa mengambil keputusan dengan iman kita. Lalu Yesus memberikan perumpamaan berikutnya. Pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini semua adalah tentang bagaimana dalam mengambil suatu keputusan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, gambaran mayat adalah orang-orang yang berkelimangan di jalan, di padang gurun yang tersesat. Yesus menggambarkan di mana ada mayat, di situ ada burung masar. Ini menggambarkan bahwa manusia sedang melakukan kejahatan, ketidakadilan yang begitu besar, di mana ada mayat, di situ tidak ada cinta kasih. Yesus mengharapkan agar kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Hidup kita memang penuh dengan persaingan, penuh dengan perjuangan yang diminta Yesus untuk kita semua sebagai seorang beriman adalah jangan sampai kita salah mengambil keputusan, karena semuanya itu berdasarkan dengan iman. Mari kita membangun kesejahteraan bersama, peduli pada sesama, khususnya yang menderita. Mari membuat orang lain sejahtera agar kita semua merasakan kedamaian dan kesejahteraan bersama dalam hidup beriman kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.